Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di saat pandemi ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini bukanlah saya ingin mengajari dan menggurui jamaah sekalian, akan tetapi terikat dengan sabda Rasulullah yang mengatakan, yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat pun. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul memaksimalkan waktu. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga, insya Allah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, maka makin tinggi pula kesibukan orang itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia adalah waktu. Bahkan Al-Qur'an menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah menunjukkan sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau bahasa Inggrisnya, time is money. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat berlian. Jadi hadirin sekalian, jika diberi permata, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka begitulah juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang sia-sia, karena waktu ada dua karakternya. Yang pertama, dia begitu cepat berlalu, dan yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya, bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan ayat 8. Hadirin yang berbahagia, para mufassir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Yang kita harus mempunyai planning atau rencana, karena apabila sesuatu tidak direncanakan maka akan berantakan dan sia-sia. Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang lebih penting lagi. Ketika telah selesai melakukan sesuatu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan, time is like a sword, if you can cut it, it will cut you. Yang artinya waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu. Nauzubillah. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan, karena barang siapa yang menyanyiakan waktu, berarti dia telah menyanyiakan hidupnya. Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi, sayang kebanyakan orang mengira waktu luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia melentarkan dan merelakan lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak dan sama sekali tidak mendesak, seperti posting status di media sosial, bermain game sampai lupa sholat 5 waktu, nauzubillah, berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukanlah sebaik-baiknya harta. Yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat. Menghabiskan masa muda dengan melakukan hal yang telah dibenci oleh Allah, seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan nanti, dan kita tua baru kita tobat. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya menetaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu luang yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.